Halo semuanya, apa kabar nih? Ketemu lagi sama aku Nurni Sarafina. Nah, kali ini aku akan bahas lagi soal positive discipline. Jadi masih dalam rangkaian positive discipline series, meskipun agak panjang ya jarak uploadnya, mohon maaf sekali. Tapi ini adalah hari ini aku akan bahas insight ketiga dari ilmu positive discipline yang udah pernah aku dapetin. Stay tune. Oke, sekarang aku akan bahas insight ketiga dari positive discipline, yaitu adalah ilmu yang waktu dulu anakku bayi itu ya, bukan bayi sih, baru masuk toddler gitu, 1 tahun ke atas, 1,5 gitu. Aku pelajarin banget ilmunya, terus aku terapin. Tapi ternyata ada false belief yang aku alami kayak gitu. Jadi apakah ilmu itu adalah natural consequence, logic consequences, dan juga ini ada tambahan satu kalau di positive discipline, ada focus on solution gitu. Nah, buat teman-teman yang sebelumnya follow Instagram aku ataupun yang belum follow, boleh follow. Itu aku sebenarnya ada highlight tentang natural consequences. Jadi aku sempat sharing tentang natural consequences yang aku tahu, yang aku dapatkan ilmunya, dan juga yang aku terapkan kepada Aiza, anakku. Jadi kalau natural consequences itu biasanya seperti apa sih? Kayak konsekuensi yang diakibatkan oleh alam, atau bukan hanya alam sih, kayak natural aja terjadi gitu ya. Kayak misalnya kalau ada gelas dituang, jadinya dibalik, jadinya apa? Tumpah gitu ya. Natural consequences itu adalah konsekuensi yang didapatkan secara natural tanpa campur tangan orang lain. Jadi kita nggak ikutan gitu ya. Konsekuensi itu tidak alami, ya udah si anak itu jadi merasa kedinginan, jadi krayonnya rusak dan segala macam, atau tangannya tercoret kayak gitu. Nah, sekarang kalau logic consequences itu adalah konsekuensi yang ditambahkan ada peran orang tuanya. Kayak jadi itu kalau aku nyebutnya kayak agak semi peraturan gitu ya. Jadi kalau kamu bajunya tidak dimasukkan ke keranjang, nanti bajunya tidak akan dicuci, seperti itu. Kalau udah sekolah nih ya, kalau kamu bangunnya kesiangan, kamu akan ketinggalan bus atau kamu akan terlambat. Kalau kamu bawa mainan ke sekolah, nanti akan disita, hal-hal seperti itu. Jadi berhubungan dengan peraturan, menurut aku kayak gitu ya. Contoh-contoh tadi natural consequences dan logical consequences. Setelah anakku udah 3 tahun ini, aku baru menyadari dari positive discipline ini, menyadarkan aku bahwa penerapan logical consequences dan juga natural consequences ini tidak serta-merta begitu saja. Karena apa? Untuk natural consequences itu aku pernah baca tidak direkomendasikan untuk anak di bawah 3 tahun. Kalau nggak salah 3 tahun atau 4 tahun gitu, tidak direkomendasikan. Karena apa? Karena anak itu belum bisa merasakan instingnya gitu. Misalnya kalau kamu nggak makan, nanti kamu akan merasa lapar, nah, atau kalau kamu nggak pakai baju, nanti kamu akan kedinginan. Nah, dia itu belum punya insting untuk gue akan makan deh daripada gue kelaparan kayak gitu. Dia akan kelaparan, dia akan kedinginan kayak gitu, karena dia belum punya logical itu, dia belum punya kemampuan untuk berpikir seperti itu. Jadinya nanti ya udah dia akan kelaparan, terus dia akan merasa kedinginan, kan itu kasihan gitu untuk anak yang di bawah 3 tahun gitu. Itu poin pertama. Ada alasan lain kenapa natural consequences itu tidak direkomendasikan atau tidak disarankan, karena jadi gini, misalnya dia nggak mau makan, terus udah lapar, terus cara ngomongnya tuh kan, kamu nggak makan kan, jadinya lapar kan, kayak gitu. Itu tuh kayak gini loh, lu udah tenggelam, ditenggelamin lagi gitu. Si anak itu tuh udah tenggelam, terus ditenggelamin lagi gitu loh, kayak udah kelaparan, terus masih dibahas, masih diomongin gitu loh.
Itu intinya, natural consequences itu udah terjadi begitu aja, nggak usah perlu kita tambahkan penderitaan mereka kayak gitu. Apa namanya, sebenarnya itu kayak kita sampai besar juga nggak sih, kayak misalnya kita jatuh gitu ya, udah besar jatuh, terus makanya hati-hati, itu kan nggak enak ya rasanya digituin. Ya udah, itu natural consequences, kalau gue lari-lari gue jatuh gitu kan. Kalau makanya jangan gini, itu tuh ngerasanya nggak enak kan, ya itu juga yang dirasakan si anak. Oke, sekarang kita beralih ke logical consequences. Jadi kalau logical consequences kan jelas ya, kayak itu peraturan, ada peraturannya. Nah, tapi si logical consequences ini kita bisa terapkan, kita bisa ngomong ke anak kita tentang logical consequences ini kalau memenuhi 3R, 1H itu syaratnya. Relasi, respect, reasonable, sama hubungan. Helpful. Jadi omongan yang kita kasih ke anak itu harus penuh dengan respect, tidak boleh merusak relasi, harus reasonable, harus masuk akal, dan harus helpful, harus bermanfaat buat si anak itu. Kalau kehilangan satu aja itu tuh agak tipis sama ancaman, agak ini kayak ngancem gitu ya. Kayak kalau misalnya kita kalau nggak mau beresin mainan, nanti kamu akan disapu mainannya ya, kayak gitu. Itu secara relasi, hubungannya ngerusak hubungan nggak, ngomong gitu, ngerusak kan, kayak dia ibu galak banget, apalagi kalau nadanya galak gitu ya, ibu galak gitu, ngerusak hubungan. Terus cara ngomongnya penuh respect nggak, kita memikirkan si anak itu atau tidak gitu ya. Itu kalau enggak ya udah itu bukan logical consequences, itu udah ancaman gitu ya. Kalau kita udah respect, udah udah menjaga relasinya, cara ngomongnya baik-baik, udah masuk akal, reasonable, tapi ternyata itu nggak helpful buat mereka, ya udah, itu juga nggak bermanfaat sih logical consequences itu, gitu sih. Jadi logical consequences ini agak tipis sama ancaman, dan juga agak nggak manfaatnya tuh jadi kurang berasa kalau tanpa si 3R 1H itu gitu. Jadi solusinya apa sih dari gimana cara kita menghadapi si anak gitu ya? Bukan logical consequences, bukan natural consequences yang kita tekankan kembali, tapi lebih kepada fokus on solution. Jadi kalau anak itu kelaparan, kalau anak nggak mau makan, ya udah, kamu maunya apa, ditawarin makan ini mau atau enggak gitu misalnya. Tapi kalau memang nggak mau juga, ya udah, kita biarkan dia merasakan natural consequences, tapi abis itu kita tawarin lagi gitu. Terus kalau misalnya dia matah-matahin krayon, fokus on solution, ya udah, jadi krayonnya itu sebaiknya bisa diapain kayak gitu. Yang hal sering banget deh terjadi, numpahin minuman gitu ya. Bukan kayak tuh, kamu kalau misalnya minumnya nggak benar jadinya tumpah kan, itu natural consequences, terus ditekankan gitu ya, kayak dikasih pressure lagi. Itu sebaiknya nggak gitu, tapi lebih kepada ya udah, sekarang yuk kita ambil tisu, kita elap. Itu fokus on solution kayak gitu. Jadi kayak ini terjadi, selanjutnya apa yang sebaiknya kita lakukan, kayak gitu sih, lebih kepada fokus on solution. Ini aku juga baru banget mulai terapin, karena biasanya aku pakai logical yang mirip ancaman itu, dan juga natural consequences, biasanya aku pakai itu. Jadi fokus on solution ini aku juga masih belajar banget gimana caranya, dan bener-bener kalau fokus on solution tuh menata hati kan. Kayak misalnya ketika dia matahin krayon kan, kita pasti emosi dulu kan ya, pasti kita emosi dulu gitu. Tapi ini kita harus tenang dulu, atau kita juga berpikir solutif kayak gitu. Ini tuh menurut aku nih bagus banget, karena berpikir solutif itu sampai gede akan kepake, nggak sih? Kayak kita sampai kerja, di lingkungan kerja kita aja, itu tuh orang-orang yang berpikir solutif itu akan lebih kepake gitu loh, daripada orang yang cuman bisa ngeluh, cuman bisa menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain kayak gitu kan. Daripada kayak gitu, kalau gue harus ngapain nih, kayak gitu, solutif itu tuh lebih berguna gitu loh. Nah, ini tuh salah satu mengajarkan anak itu
menjadi solutif adalah kita sendiri untuk menjadi solutif untuk permasalahan-permasalahan si anak kayak gitu. Jadi itu adalah insight ketiga dari Positive Discipline Series tentang natural consequences, logical consequences, dan juga focus on solution. Selanjutnya masih ada apa? Masih ada beberapa lagi, kayaknya sih sedikit lagi aja aku akan nge-share-nya. Tentang apa ya kira-kira ya, pastinya tentang hal menarik lainnya dan ilmu-ilmu yang ternyata baru tahu atau juga sebenarnya udah tahu tapi ternyata oh gitu kayak yang tadi ini gitu sih. Stay tune untuk Positive Discipline Series lainnya ya. Bye bye.